Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait koset dan teori Lagrange. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ada saya Marisa Konita dengan NPM 093 dan rekan saya Muhammad Lutfi dengan 01 dan Diah Kurnia Putri Utami NPM 015. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan G suatu grup Z8 dan H subgrup yang beranggotakan 0, 2, 4, dan 6 adalah subgrup dari Z8, maka tentukan koset kiri dari H dalam G. Nah, Z8 ini merupakan grup siklik dengan 8 elemen, yaitu elemen yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan 0, 2, 4, dan 6 merupakan subgrup yang merupakan itu subgrup dari Z8. Untuk menghitung koset kiri dari H, dicari setiap elemen dari Z ditambahkan dengan H. Yang pertama 0 ditambahkan dengan H, maka menghasilkan 0, 2, 4, 6, di mana 0, 2, 4, 6 itu merupakan anggota dari H sendiri. Kemudian kita ambil lagi elemen dari Z8 berupa angka 1 ditambahkan dengan H, maka hasilnya 1, 3, 5, 7, atau bisa dibilang 1 plus H. Kemudian untuk elemen 2 ditambah H sama dengan 2, 4, 6, 0 yang merupakan elemen-elemen dari subgrup H. Kemudian 3 ditambah H sama dengan menghasilkan 3, 5, 7, dan 1 merupakan anggotanya itu sama dengan 1 plus H yang sudah tadi dihitung. Kemudian pada 4 plus H itu anggotanya ada 4602, di mana anggota-anggota tersebut merupakan anggota dari H sendiri. Kemudian ada 5 ditambah H, itu jika dijumlahkan hasilnya 5, 7, 1, dan 3, itu sama anggotanya dengan 1 plus H tadi perhitungan yang sudah dilakukan. Kemudian ada 6 plus H, jika dijumlahkan maka menghasilkan anggota 6, 0, 2, dan 4, yang merupakan itu anggota dari H sendiri. Kemudian ada 7 plus H, jika dijumlahkan maka hasilnya ada elemen 7, 1, 3, 5, yang merupakan hasilnya perhitungannya sama dengan 1 plus H. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Z8 hanya ada 2 koset, yaitu H dan 1 plus H. Karena jika dijumlahkan bilangan genap ditambah H maka hasilnya H, dan bilangan ganjil ditambah H menghasilkan 1 plus H. Jadi di dalam Z8 dengan subgrup 0, 2, 4, dan 6 hanya menghasilkan 2 koset, yaitu H dan 1 plus H. Next. Sekarang soal nomor 2, misalkan G adalah grup dengan operasi perkalian modulo 12 dan H adalah subgrup G yang terdiri dari elemen-elemen 1, 5, 7, 11. Buktikan bahwa untuk setiap A sama dengan 7 dan B sama dengan 5 yang merupakan anggota G, berlaku B di H jika dan hanya jika A dikali dengan B inverse di H. Nah, penyelesaiannya untuk membuktikan bahwa A untuk setiap A sama dengan 7 dan B sama dengan 5, anggota G yaitu grup dengan operasi perkalian modulo 12 berlaku B di H. Subgrup yang terdiri dari elemen 1, 5, 7, 11 jika dan hanya jika A dikalikan dengan B inverse di H, kita perlu memverifikasi dua arah implikasi. Nah, untuk arah yang pertama, jika B di H, maka A kali B inverse di H. Bukti, diketahui bahwa B sama dengan 5 merupakan anggota H. Karena H adalah subgrup dari G, maka H juga merupakan grup dengan operasi perkalian modulo 12. Nah, dalam sebuah grup, untuk setiap elemen B terdapat inverse B, yaitu B inverse. Sedemikian sehingga B dikalikan dengan B inverse akan menghasilkan elemen identitas. Nah, elemen identitas di sini itu adalah 1 karena menggunakan operasi perkalian. Dalam kasus ini, inverse dari B sama dengan 5 adalah B inverse-nya 5. Nah, di sini dibuktikan dengan 5 dikalikan 5 kan sama dengan 25. Nah, 25 itu merupakan modulo dari 12 dengan sisa 1. Jadi 5 itu B inverse sama dengan 5 itu adalah inverse dari B sama dengan 5.
Nah, karena B sama dengan 5 di H, dan H tertutup terhadap operasi perkalian modulo 12, maka A dikalikan dengan B inverse sama dengan 7 dikalikan dengan 5, ekivalen dengan 11 mod 12, juga di H. Nah, ini dibuktikan dengan 7 dikalikan dengan 5 sama dengan 35. Nah, modulo 12, maka akan menghasilkan sisa 11. Sedangkan untuk arah kedua, jika A dikalikan dengan B inverse di H, maka B di H. Buktinya, diketahui bahwa A dikalikan dengan B inverse sama dengan 7 kali 5, ekivalen dengan 11 mod 12, yang sudah dibuktikan di pembahasan sebelumnya, merupakan anggota dari H. Karena H adalah subgrup dari G, maka H tertutup terhadap operasi perkalian modulo 12, dan memuat elemen identitas. Dalam hal ini, elemen identitas adalah 1, karena menggunakan operasi perkalian. Nah, karena A dikalikan dengan B inverse di H dan B inverse sama dengan 5 juga di H, maka dengan mengalihkan A kali B inverse dengan B inverse di kanan, kita mendapatkan A sama dengan A kali B inverse. Sedangkan untuk B sama dengan 7 kali 5 ekivalen dengan 11 mod 12 di H. Karena A sama dengan 7 di H dan B inverse sama dengan 5 di H, maka dengan mengalihkan B inverse dengan A dari kiri, kita mendapatkan B sama dengan B inverse. A sama dengan 5 kali 7 ekivalen dengan 11 mod 12 di H. Nah, jadi terbukti bahwa untuk setiap A sama dengan 7 dan B sama dengan 5 yang merupakan anggota G, berlaku B di H jika dan hanya jika A kali dengan B inverse di H. Selanjutnya, nomor 3 dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Z16 adalah grup semua kelas bilangan modulo 16 dengan operasi penjumlahan dengan H sama dengan 0, 4, 8, 12 adalah subgrup dari Z16. Carilah koset kanan H dalam Z16 dan tentukan indeks dari H dalam Z16. Nah, untuk penyelesaian diri, untuk Z16-nya adalah bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Yang pertama kita mencari koset kanan terlebih dahulu. Untuk H plus 0 sendiri yaitu 0, 4, 8, 12. Dan untuk anggota yang sama yaitu adalah H plus 4 sama dengan H plus 8, H plus 12. Selanjutnya adalah H plus 1, yang dimana mendapatkan hasil yaitu 1, 5, 9, 13. Dan H plus 5, H plus 9, H plus 13. Selanjutnya H plus 2, sama dengan 2, 6, 10, dan 14. Yang sama, H plus 6 sama dengan H plus 10 sama dengan H plus 14. Selanjutnya H plus 3 sama dengan 3, 7, 11, 15. Sama dengan H plus 7 sama dengan H plus 11 sama dengan H plus 15. Maka koset kanan yang terbentuk adalah H, H plus 1, H plus 2, dan H plus 3. Untuk indeks dari H dalam Z16 adalah 4, yaitu terdiri dari koset-kosetnya yang berjumlah 4 anggota. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.